Oke, selamat pagi semua. Kita mulai perkuliahan setelah UTS ini. Kita mulai dari distribusi probabilitas kontinu. Kalau kemarin sebelum UTS Anda sudah belajar tentang distribusi probabilitas diskrit, kita lanjutkan sekarang. Ada beberapa distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu yang akan kita pelajari, yaitu ada uniform, gamma, eksponensial, beta, Weibull, dan normal. Tujuan dari pembelajaran di sini adalah Anda dapat menjelaskan karakteristik dari variabel acak kontinu yang berdistribusi itu tadi, uniform yang kontinu, gamma, eksponensial, beta, dan Weibull serta nanti normal. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu gambaran umum dari distribusi probabilitas kontinu. Jadi probabilitas dari suatu variabel random kontinu ini dia akan berupa sebuah interval, ya. Terus probabilitas di satu titik itu pasti nilainya akan sama dengan 0. Nah, terus kalau pada diskrit kondisi yang seperti ini berbeda makna, tapi kalau pada variabel acak kontinu maka tanda sama dengan ataupun tidak sama dengan yang ada pada probabilitas ini mempunyai nilai yang sama. Karena apa? Tadi ini probabilitas di satu titik itu kan dia nilainya 0. Jadi ada tanda sama dengan ataupun tidak pada tanda ketidaksamaan ini nanti maknanya akan sama. Terus distribusi probabilitas dari suatu variabel acak yang kontinu ini akan disajikan dalam sebuah kurva, karena dia merupakan variabel yang kontinu. Kemudian penotasian dari matematikanya ini nanti kita sebut sebagai fungsi densitas. Probabilitasnya itu tidak lain pada suatu interval A sampai dengan B. Ini sama saja artinya Anda menentukan luas daerah yang berada di bawah kurva di antara titik A sampai dengan titik B. Nah, kembali diingat di kalkulus 1 bahwa kalau kita mau menentukan Kalau Anda mau menentukan luas daerah di bawah kurva, berarti yang kita bicarakan di sini adalah integral tentu. Integral dari fungsi densitas dengan batasannya adalah dari A sampai dengan B. Ini probabilitasnya. Sedangkan expected value-nya akan kita dapatkan nilainya sama dengan integral dari X fx dx dan variannya adalah integral dari X kuadrat fx dx dikurangi dengan kuadrat dari integral X fx dx. Ini secara umum untuk menentukan expected value dan juga varian dari variabel acak kontinu. Nah, semua fungsi densitas itu harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, kurvanya tidak boleh berada di bawah sumbu X. Jadi fx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai X. Terus luas dari daerah di bawah kurva, total semuanya itu harus sama dengan 1. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu yang paling sederhana, distribusi uniform. Distribusi uniform ini suatu variabel acak itu kita katakan dia berdistribusi uniform ini apabila probabilitas munculnya dari subinterval pada suatu selang itu selalu sama. Jadi kalau saya gambarkan dari selang A sampai dengan B, maka kurvanya itu akan seperti ini, dia konstan. Makanya dikatakan uniform. Sehingga kalau kita mau menentukan fungsi densitasnya, jadi dari kurva ini kita dapatkan nilainya itu akan sama dengan seperti B min A saat X-nya antara A sampai dengan B, dan dia akan bernilai 0 untuk nilai X yang lainnya.
suatu variabel acak kontinu itu akan mengikuti distribusi uniform pada interval A, B apabila X ini berisi sembarang nilai yang ada pada interval ini dan fungsi densitasnya itu konstan sepanjang kurva tersebut. Ini fungsi densitasnya. Makanya tadi kita dapatkan fx-nya seperti yang di sana. Sedangkan untuk min atau expected value-nya kita dapatkan A plus B dibagi 2, variannya sendiri akan sama dengan B min A dikuadratkan dibagi dengan 12. Sebagai contoh, waktu seseorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara itu berkisar antara 0 sampai 12 menit dan berdistribusi uniform. Berapakah probabilitas seseorang itu harus menunggu kurang dari 60 menit? Berarti yang kita tentukan di sini adalah probabilitas saat X lebih kecil daripada 60. Dengan menggunakan rumusan yang ada tadi, kita akan dapatkan bahwa hasil dari probabilitas saat X lebih kecil daripada 60 itu akan sama dengan integral dari 1/b min A, B-nya 120, A-nya 0, dengan batasan integrasinya dari 0 sampai dengan 60. Nah, Anda harus ingat kembali bagaimana cara menentukan integral dari 1/120 dx. Akan kita dapatkan hasilnya adalah 1/120x dengan batasan antara 0 sampai dengan 60, sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah 0,5. Jadi probabilitas seseorang itu harus menunggu kurang dari 60 menit itu adalah 0,5 atau kalau dalam persentase kita bilang 50%. Ini untuk distribusi uniform. Nah, nanti Anda bisa coba ya, kalau sekarang yang diminta, jadi diketahui bahwa waktu seseorang menunggu datangnya pesawat di bandara itu berkisar antara 5 sampai 10 menit dan berdistribusi uniform. Anda bisa hitung berapa probabilitas seseorang itu harus menunggu kurang dari 60 menit. Nah, nanti silakan dicoba. Itu distribusi uniform. Jadi karakteristiknya dia mempunyai waktu tunggu yang selalu konstan. Terus kita masuk ke distribusi yang kedua, yaitu distribusi eksponensial. Kalau distribusi eksponensial ini merupakan distribusi data sampai atau waktu tunggu sampai sebuah peristiwa itu terjadi, sebuah peristiwa. Atau kalau ada yang bilang waktu antar terjadinya peristiwa. Nah, parameternya itu dalam bentuk beta, yaitu nilai rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa atau rata-rata waktu antara terjadinya peristiwa tersebut. Nah, bentuk kurvanya itu kurang lebih seperti ini. Sehingga fungsi densitasnya akan kita dapatkan, nilainya itu akan sama dengan 1/beta E pangkat min 1/beta X, atau di sini ditulisnya min X per beta, sama ya maksudnya saat X lebih besar daripada 0, dan dia akan bernilai 0 untuk X yang lainnya, dimana minnya itu sama dengan beta dan variannya itu sama dengan beta kuadrat. Sebagai contoh nih, misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun itu dinyatakan oleh variabel acak X yang berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu sampai komponen rusak itu adalah 5 tahun. Nah, berapakah probabilitas sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun? Jadi dari sini kita akan punya, karena dia ngomongnya setelah 8 tahun, maka Anda bisa dapatkan bahwa ini probabilitas sama dengan X, probabilitas dari X yang lebih besar daripada 8. Nah, kalau dalam bentuk integral berarti batasannya dari 8 sampai tak hingga. Nah, Anda harus ingat ini bentuk kayak gini ini diselesaikan sebagai integral tak wajar. Ya, kalau Anda selesaikan dengan integral tak wajar, silahkan dicek lagi di kalkulus 1 bagaimana cara menyelesaikan integral tak wajar ini. Hasilnya itu adalah integralnya itu adalah 1/beta, betanya 5, E pangkat min
X per beta dengan betanya 5. Nanti kalau Anda selesaikan, akan kita peroleh hasilnya adalah E pangkat min 8/5, atau kalau kita hitung dengan pendekatan sampai 1 digit di belakang koma, kita dapatkan hasilnya adalah 0,2. Ini yang dikatakan dengan distribusi eksponensial. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi probabilitas bahwa sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun itu adalah 0,2. Kita lanjutkan nih sebagai latihan ya. Masa hidup dari CPU, sebuah tipe mikrokomputer berdistribusi eksponensial dengan betanya 1000. Berapakah probabilitas masa hidup CPU ini? Setidaknya 2000 jam. Kalau setidaknya itu berarti kita bicara nilai yang minimum atau maksimum. Setidaknya, berarti setidaknya itu minimal. Nah, berarti dari sini saya punya betanya 1000. Untuk probabilitasnya yang kita cari adalah probabilitas saat variabel acak itu lebih besar daripada 2000. Nah, kalau pada contoh yang sebelumnya, kalau lebih besar ini, Anda menggunakan batasannya itu adalah dari nilai ini sampai dengan tak hingga. Tapi, daripada kita menggunakan integral tak wajar, maka Anda bisa selesaikan ini dengan membuat atau menggunakan sifat dari distribusi, sifat dari probabilitas, maaf. Dimana kalau di sini lebih besar, saya bisa jadikan ini menjadi 1 min probabilitas dari Y yang lebih kecil daripada 2000. Nah, kalau probabilitas dari Y lebih kecil dari 2000, kita bisa nyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Ini nanti Anda bisa selesaikan, hasil integralnya adalah di sini. Sehingga akan kita peroleh saat saya substitusi batas atasnya 2000 dan batas bawahnya 0, akan saya dapatkan hasilnya adalah satunya ini lupa kayak ini ya. 1 dikurangi dengan E pangkat min 2 harusnya. Oh, enggak, ini 1 dikurangi 1, 0 ini ya. Ini E pangkat 0 itu kan 1. Jadi dapatnya cuma E pangkat min 2. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,135. Nah, Anda bisa coba lagi nanti. Ini ada beberapa soal. Ini silakan nanti dicoba. Saya cepat. Nah, ini soal yang ketiga juga silakan dicoba di rumah. Ini untuk distribusi eksponensial. Kita lanjutkan pada distribusi gamma. Distribusi gamma ini adalah sebuah distribusi yang memodalkan waktu tunggu sampai sejumlah. Jadi kalau yang tadi kan cuma 1 ya, kalau yang ini sampai sejumlah peristiwa itu terjadi. Parameternya ada 2, yaitu alfa dan beta. Beta itu menyatakan nilai rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa, sedangkan alfa itu jumlah peristiwanya. Apabila alfanya itu sama dengan 1, maka distribusi gamma ini akan sama dengan distribusi eksponensial. Ya. Fungsi padatannya kita dapatkan fx itu sama dengan 1/, beta pangkat alfa, gamma alfa, x pangkat alfa min 1 ini ya, harusnya bukan i, E pangkat min x per beta saat x yang lebih besar 0, dan dia akan bernilai 0 saat x yang lain. Minnya kita dapatkan alfa kali beta, variannya kita dapatkan alfa kali beta kuadrat. Nah, di sini pada fungsi pada distribusi gamma kita mengenal sebuah fungsi gamma. Fungsi gamma itu didefinisikan seperti ini. Jadi ini bacanya gamma. Gamma alfa itu sama dengan integral x pangkat alfa min 1, e pangkat min x dx, batasannya 0 sampai tak hingga. Sedangkan kalau saya punya gamma n, itu bisa dicari dari n min 1 faktorial. Anda harus ingat bahwa n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 sampai demikian seterusnya, sampai berakhir di 2 dikalikan dengan 1. Itu untuk kondisi faktorial. Ya, kita bisa coba satu contoh di sini.
Dalam proses debugging, menemukan dan memperbaiki error, dan menentukan reliabilitas dari suatu program komputer itu adalah merupakan hal yang penting bagi software engineer untuk mengetahui distribusi dari waktu sampai ditemukan error berikutnya. Nah, misalkan waktu sampai ditemukan error berikutnya berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 24 hari, berapakah probabilitas ditemukan 2 error? Nah, ini dia ngomong ditemukannya 2 error dalam waktu setidaknya 60 hari. Walaupun di sini dia bilang berdistribusi eksponensial, tapi karena yang dimintanya itu ditemukannya 2 error, maka kita masuk pada distribusi gamma. Karena memang distribusi eksponensial itu bentukan khusus dari distribusi gamma. Ya, jadi ini kita selesaikan sebagai distribusi gamma dengan alfanya 2, betanya 24. Yang dimintakan probabilitas saat X lebih besar daripada 60. Ya, kita gunakan sifat dari probabilitas. Saya bisa hitung 1 dikurangi probabilitas saat X lebih kecil daripada 60. Anda masukkan pada rumusan dari distribusi gamma. Ini kita dapatkan. Ini kalau saya sederhanakan, integral yang ini sendiri, ini tidak lain adalah merupakan integral parsial. Masih ingat ya, integral parsial. Jadi integral ini dianggap sebagai integral U di V, nanti hasilnya adalah UV min integral V di U. Nah, kembali ingat di kalkulus 1. Mana yang sebagai U berarti? U itu pakai aturan lipat LIPET. L-nya logaritma, I-nya inverse trigonometri, U-nya adalah P-nya itu polinomial, E-nya eksponen, dan T-nya trigonometri. Berarti yang kita dapatkan ini fungsi polinomial, ini fungsi eksponen. Saya peroleh L dulu, baru P. Maka U-nya itu adalah sama dengan X. dV-nya itu akan menjadi E pangkat min X per 24 dx. Nah, Anda masukkan di sini. Ini dapatnya. Hasilnya UV min integral V du. Nah, dapat ini. Ini diselesaikan sehingga kita dapatkan hasilnya di sini. Anda masukkan batasannya dari 0 sampai 60, maka dapat probabilitasnya adalah 0,2873. Nah, ternyata seperti ini. Dicek-cek lagi ya pada integralnya, bagaimana cara menyelesaikan integral ini. Selanjutnya distribusi Whirlpool. Distribusi Whirlpool ini akan sering digunakan untuk menggambarkan data tentang ketahanan atau lama hidup sebuah alat. Ya, bentuknya mirip dengan distribusi eksponensial maupun gamma. Sama saja menurut para praktisi distribusi ini lebih mudah digunakan karena dia lebih fleksibel dalam memodelkan suatu data. Parameternya ada alfa dan beta. Alfanya itu scale, sedangkan betanya itu adalah shape. Fungsi densitasnya kita dapatkan seperti ini. Ini gambarnya ya. Nah, sebagai contoh, misalkan dinyatakan bahwa variabel acak X adalah umur dalam jam dari sejenis bakteri yang bertahan pada suhu tertentu dengan mengikuti distribusi Whirlpool dengan nilai alfanya 2 dan betanya 2. Hitunglah peluang bahwa sebuah bakteri akan bertahan lebih dari 2 jam. Berarti probabilitas saat X lebih besar daripada 2, itu yang dicari. Ya, kita masukkan Fx-nya ini, kemudian kita masukkan ini pakai pakai 2 sampai tak hingga. Nanti Anda bisa cek juga kalau misalkan mau pakai 1 dikurangi integral dari 0 sampai dengan 2 juga bisa pakai sifat probabilitas. Ini kalau didiskusikan, disederhanakan hasilnya seperti ini. Nah, kembali di sini Anda selesaikan dengan apa? Oh, kalau yang ini, apakah kita perlu parsial? Tidak. Karena apa? Ini ada X kuadrat. Jadi integral X E pangkat min X kuadrat. Kita nggak perlu parsialkan. Tapi Anda bisa selesaikan dengan pemisalan. Nah, dengan menggunakan pemisalan, akhirnya kita dapatkan hasilnya adalah
0,36787. Nah, untuk bentuk integralnya ini penyelesaiannya saya serahkan kembali ke Anda, karena saya yakin Anda sudah lulus kalkulus 1, pasti integral yang ini sudah nggak ada kesulitan lagi, gitu ya. Ini untuk Walpole. Dan terakhir, distribusi beta. Ini merupakan model distribusi yang sering digunakan untuk menggambarkan variabel acak yang datanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Biasanya adalah data dalam bentuk proporsi atau presentasi. Fungsi densitasnya ini dengan parameternya adalah alfa dan beta. Minnya kita dapatkan alfa dibagi alfa plus beta, sedangkan variannya itu kita peroleh dari alfa beta dibagi dengan alfa plus beta kuadrat dikalikan alfa plus beta ditambah dengan 1. Sebagai contoh nih ya, bila proporsi dari suatu televisi merek tertentu membutuhkan perbaikan pada tahun pertama pemakaian itu adalah mengikuti distribusi beta dengan alfanya 3 dan betanya 2, berapakah probabilitas paling sedikit 80% televisi baru merek tersebut yang dijual itu memerlukan perbaikan pada tahun pertama. Ya, jadi kita akan dapatkan probabilitas saat X lebih besar sama dengan 0,8, masukkan rumusan yang tadi ya, dengan batasannya berarti dari 0,8 sampai dengan 1. Kok 1? Ya iya, karena kan probabilitas paling besar nilainya adalah sama dengan 1. Ya, silakan nanti dihitung di sini. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini diselesaikan dengan apa? Perlu parsial? Enggak. Kalau yang di sini adalah perlu parsial, Anda selesaikan sebagai integral biasa. Ya. Jadi probabilitasnya kalau paling sedikit 80% PV akan memerlukan perbaikan di tahun pertama itu adalah 0,181. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mungkin minggu depan nanti kita bisa kuliah sambil diskusi tentang kesulitan Anda ya. Kalau Anda sudah baca-baca slide yang ada, nanti kita diskusi bisa melalui Zoom. Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.